Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu sistem informasi rute bus Kota Palu berbasis graf dan algoritma traversal dengan implementasi linear search, binary search dan BFS. Nah, jadi di sini ada kelompok 10 yang isinya itu ada Muhammad Abdi Ramadan dengan akhiran NIM 001, ada Kata Marasid dengan akhiran NIM 002, ada Aditya Eka Kumara dengan akhiran NIM 019 dan ada saya sendiri dengan akhiran NIM 032. Nah, jadi langsung saja ke bagian pertama itu menu. Menu pertama itu kita ada punya 6 menu di sini. Yang pertama itu ada tampilan tree, yang kedua ada tampilan visualisasi graf, yang ketiga ada menu pencarian yang isinya linear dan binary, yang keempat ada tambah data, yang kelima ada BFS traversal, dan yang keenam itu buat keluar dari program. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, nextnya itu bisa di visualisasi graf. Baik, kita langsung masuk ke representasi tree. Nah, di sini terdapat halte dan jalur yang masing-masing sudah terbagi, yang mana haltenya, yang mana jalurnya. Kemudian langsung masuk ke bagian tree-nya. Di sini route-nya itu terdapat bernama rute bus Kota Palu, yang dimana anak dari route itu ada 4, yaitu utara, tengah, timur, dan selatan. Dan masing-masing bagian itu terdapat terminal. Kemudian langsung masuk ke menu 1, tampil tree. Nah, di sini fungsi tampil tree itu digunakan untuk menampilkan data rute bus dalam bentuk struktur tree, yang dimana route atau akar utamanya itu adalah rute bus Kota Palu. Dan di bawah route itu terdapat beberapa cabang, berupa jalur utara, tengah, timur, dan selatan. Adapun output yang dihasilkan itu, yang pertama itu adalah tree rute bus Kota Palu, yang dimana route-nya itu rute bus Kota Palu. Dan anak dari route-nya itu utara, tengah, timur, selatan, seperti yang telah saya jelaskan pada codingan sebelumnya. Next. Pada fungsi tampil graf, program digunakan untuk menampilkan visualisasi rute bus Kota Palu dalam bentuk graf. Nah, program ini dahulu membangun graf dari data halte dan jarak antar halte. Kemudian posisi setiap halte diatur menggunakan spring layout agar tampilannya lebih rapi. Nah, setiap jalur diberi warna yang berbeda, yaitu utara, tengah, timur, dan selatan, sehingga lebih mudah untuk dibedakan. Selanjutnya, program menampilkan note sebagai halte, edge-nya itu sebagai hubungan antar halte, serta label jarak dalam kilometer pada setiap koneksi. Nah, terakhir ditambahkan legenda dan judul graf sebelum hasil visualisasi ditampilkan ke layar. Nah, dengan visualisasi ini, pengguna dapat memahami hubungan antar halte dan jalur bus secara lebih mudah. Next. Oke, sekarang kita masuk ke bagian search-nya, yang dimana itu terdapat dua search yang kami pakai, yaitu binary search dan linear search. Langsung saja kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu info halte. Program akan menampilkan hasil pencarian. Jika halte ditemukan, maka program menampilkan nama halte, jalur halte, dan halte lain yang terhubung, beserta jaraknya dalam kilometer. Lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu menu pencarian. Pengguna diminta memilih metode pencarian, apakah menggunakan linear search atau binary search. Setelah itu, pengguna memasukkan nama halte yang ingin dicari, lalu program akan menampilkan hasilnya. Lanjut kita masuk ke outputnya. Kita masuk ke output yang pertama, yang dimana gambar tersebut menunjukkan proses pencarian halte bus pada sistem rute bus Kota Palu menggunakan metode binary search. Selanjutnya masuk ke output yang kedua. Output pada gambar ini menunjukkan proses pencarian halte menggunakan metode linear search. Pengguna memilih menu cari halte, kemudian memilih metode linear search dan memasukkan kata kuncinya. Next itu ada BFS traversal. Jadi yang pertama itu kita bakal build grafnya buat fondasinya. Baru yang kedua itu kita harus menentukan halte awal dari tujuannya kita. Nah, baru di sini ada uh, pengecualian kalau misal inputnya tidak valid. Baru ada ini visit age buat kalau misal semua edges ini yang bakal dikunjungi sama node-nya. Baru ada BFS, ada urutannya, urutan dari awal sampai ke akhir. Baru ada levelnya dari 0, 1, 2. Nah, 0 itu sebagai tingkatan awal, baru 2 itu sebagai tingkatan paling akhir. Seperti yang ada di tree-tree pada umumnya, yaitu parent child, baru ada grandchild-nya. Baru di sini ada levels, jadi setiap node yang ada di urutannya bakal ditentukan level-levelnya. Nah, di sini ada juga kalau semisal edge-nya itu tidak masuk di BFS, abunya itu putus-putus karena tidak semua node itu bakal diambil sebagai tree. Baru di sini ada edge BFS yang merah, itu buat menandai kalau semisal ini tuh tujuan selanjutnya. Jadi di sini bakal digambarkan visualisasikan sebagai kayak kayak tree dari atas sampai ke bawah urutannya. Nah, untuk hasilnya itu bisa dilihat di sini. Nah, di sini kalau misalnya dilihat itu dari awal itu level 0 itu kelihatan dari Masjid Agung. Baru level yang pertama ada Pasar Masomba, ada Pantai Talise, RSUD Undata, Pasar Impres. Baru level keduanya itu ada Universitas Dolako, Terminal Besusu, Pasar Memboro, dan Bandara Mutiara Sisal Jufri. Nah, baru setelahnya itu yang non BFS-nya. Nah, di sini eh, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari proyek kami itu tentang sistem informasi rute bus Kota Palu dengan menggunakan BFS. Nah, BFS ini kan sistemnya adalah
dari yang terdekat sampai yang ke jauh. Jadi kita bakal ambil keluarga yang paling terdekat dulu, baru ambil keluarga yang paling jauh. Jadi ini sangat cocok buat rute bus Kota Palu karena rute bus itu pasti ngambil yang paling dekat dulu buat sampai ke tujuan. Kalau misal ternyata tujuannya bukan yang paling dekat, kita bakal ambil yang paling jauh. Nah, baru di sini ada tree buat pengelompokan kalau misal rute-rute bus ini bakal saling berelasi. Nah, jadi untuk menurut menurut kelompok kami, rute bus Kota Palu ini sangat cocok buat menggunakan sistem BFS dan tree dan bisa melakukan pencarian juga. Jadi mungkin segitu saja dari kelompok kami, kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misal ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.